Hai Z Friends. Waduh, lagi bener-bener ada di state above a cloud. State above the cloud. So, kalau bahasa Indonesianya berarti ini negeri di awan. Jadi inget lagunya Katon Bagaskara nggak sih? Negeri di awan. Bagus banget ya. Ini ada di puncak namanya Tete Tanah. Masih di daerah Tomohon, Sulawesi Utara, of course. Lumayan perjalanan kemari, liku-likunya ya, untuk dapat pemandangan yang indah memang nggak ada yang mudah ya Z Friends. Seperti juga dalam perjalanan cinta ya nggak kan kalau misalnya orang bilang pernah dengar istilah apa sih namanya, cinta itu penuh pengorbanan. Oh, kalau saya sih nggak percaya. Buat saya cinta love is love. Cinta itu adalah sebuah perasaan. Cinta itu adalah sebuah aksi gitu ya, tapi cinta adalah segala sesuatu yang turunannya positif sih friends. Kalau ada orang yang bilang cinta itu penuh pengorbanan, buat saya mungkin kalau terlalu banyak pengorbanan sebenarnya cintanya nggak sehat. Kenapa? Karena cinta yang sesungguhnya itu membuat kita mau melakukan sesuatu gitu ya, yang produktif dan baik, dan cinta yang sesungguhnya itu adalah selfless atau lebih memperhatikan kebahagiaan pasangan. Jadi bukan dengan sengaja kita melakukan sesuatu untuk berkorban demi pasangan kita. Karena kalau cintanya udah penuh pengorbanan, sebenarnya udah banyak menderitanya sih daripada bahagianya sih friends. So, saya percaya kepada cinta yang selfless, yang mau saya lakukan untuk membuat seseorang merasa lebih bahagia. Dimana ketika kebahagiaannya dia juga adalah bagian dari kebahagiaan saya. Jadi kalau misalnya pada saat kamu lagi berbunga-bunga, gitu ya, kalau pernah lihat postingan saya di Instagram, saya pernah bilang bahwa kalau orang jatuh cinta itu terjadi double standard. Apaan tuh? Double standard itu adalah momen dimana kamu merasa apa aja yang dia lakukan itu kayaknya bener ya. Orang lain melakukan hal yang sama, mungkin kamu nggak suka, tapi ketika orang yang kamu taksir, yang kamu cintai melakukan perbuatan yang kurang lebih mungkin membuat tidak nyaman, kamu memiliki double standarnya tersendiri. Buat dia oke, kalau buat orang lain enggak. Itulah yang membedakan ketika kita suka sama satu orang dan tidak dengan orang yang lain. Makanya buat mereka-mereka yang misalnya ditaksir, ya kan gitu ya, ditaksir terus orangnya itu misalnya melakukan PDKT, tapi sebenarnya kitanya nggak suka-suka banget, udahlah jangan di-keep terus orangnya, kasihan. Karena kalau misalnya memang enak ya, kalau misalnya ada orang yang cinta banget sama kita, kitanya tuh biasa-biasa aja ya. Sebenarnya kadang-kadang kecenderungan untuk memanfaatkan, dianya juga mau, dianya mau aja kok melakukan ini itu gitu ya. Bukan berarti it's okay for us to taking it for granted ya, bukan berarti oke buat kita untuk ngambil kesempatan memanfaatkan orang itu. Anterin aku ke sini dong, bauliin aku makanan dong, dan segala macam ya. Ngobrol sampai pagi gitu ya. Tapi kalau ditanya sama teman, lu jadian sama dia, lu suka sama dia? Enggak, biasa-biasa aja. Siapa tuh yang suka kayak begitu gitu ya. Nanti kalau bilang, enggak, dianya suka sama gue sih udah nolak dia berapa kali. Tapi kalau misalnya ngobrol sampai pagi, waduh nggak ada matinya. Sementara sehari-hari jalannya sama dia, nongkrongnya sama dia, mau makan sate aja mesti jalan sama dia, gitu ya istilahnya. So, talking about love, karena saya sedang berada di negeri di atas awan gitu ya. Pada saat kita sedang jatuh cinta dan berbunga-bunga, apa yang terjadi di dalam otak kita? Otak itu memiliki satu enzim yang namanya PEA enzim. Ya, namanya a little bit complicated, tapi itu adalah PEA. Nah, PEA enzim ini akan disemprotkan di dalam tubuh ya pada saat seorang jatuh cinta. Ini yang menyebabkan ya ketika kita jatuh cinta pada seorang object of affection ya, satu orang ini gitu ya. Meskipun ada orang yang sama gantengnya atau sama cantiknya dengan orang yang kita taksir, tetap tidak bisa membuat sparkle gitu ya, sparkle atau berbunga-bunga. Apa yang terjadi di otak kita ketika kita sedang jatuh cinta? PEA enzim ini mengirimkan sinyal-sinyal ke otak sehingga ketika kita melihat si objek affection kita atau orang yang kita jatuh cinta ini membuat kalau misalnya bisa difoto nih otak kita nih, itu dia jadi warnanya langsung kemerah-merahan. Nah, inilah yang menyebabkan reaksi kimia yang sangat nyata di dalam otak membuat kita tidak bisa mendinai cinta atau menyangkal yang namanya cinta. Jadi nggak bisa tuh misalnya kita pura-pura bilang, enggak, gue nggak suka sama dia, gue nggak naksir sama dia, biasa-biasa aja. Ini ya akan membuat kita itu jadi
kesakitan sendiri sih friends. Wow, anginnya luar biasa. Seperti juga kalau lagi jatuh cinta ya, rasanya mendera-dera kayak begini nih. Segininya ya sih friends gitu. Reaksi-reaksi kimia PAA enzim itu seperti angin yang sedang ada di sini nih gitu ya. Segini luar biasanya, membuat kita tuh setiap hari berasa seperti ada angin segar, membuat kita berbunga-bunga, ingin tersenyum dan sebagainya. Nah, menurut penelitian ya, Sternberg juga dalam Psychology of Love mengatakan pada seorang individu dia bisa jatuh cinta dalam kurun waktu kurang lebih paling lama 18 bulan ya. Cinta yang seperti apa? Cinta yang passionate, yang menggebu-gebu, yang membuat orang tuh jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kayak mau melakukan apa aja untuk orang yang dia suka gitu ya. Ini yang menyebabkan kenapa saya lebih percaya kalau kita mau masuk ke dalam relationship yang lebih serius ya, cobalah untuk masuk ke relationship itu ketika masa passionate ini sudah berakhir. Jadi dalam tahapan Sternberg itu ada masa passionate ya, lalu masuk ke intimate, intimate akhirnya masuk ke dalam komitmen. Artinya apa? Kalau si cinta yang kelepek-kelepek ini udah lewat ya, cinta kelepek-kelepek tuh yang kayak gimana sih, yang bikin kita ngeliat genteng rumahnya atau kita ngeliat motornya aja deg-degan gitu ya. Kalau masa-masa itu udah hilang, kita udah masuk ke real stuff gitu ya. Kurang lebih 18 bulan pada manusia pernah terjadi. Nah, masa-masa intimate ini akan membantu kita untuk bisa lebih realistis gitu untuk menghadapi. Kalau pada saat lagi masih passionate, terus kita memutuskan untuk menikah, biasanya when the reality hits ya, ketika kenyataan atau berantem, ketidakcocokan itu menyentuh, biasanya lebih rough atau lebih ribet gitu kehidupan percintaannya. Memang kalau misalnya orang-orang yang misalnya nikahnya ta'aruf gitu ya, atau yang tidak mau pacaran dulu, atau arranged marriage gitu ya, dan sebagainya, biasanya mereka kelihatan lebih langgeng karena tidak ada naik turunnya. Sementara orang-orang yang menikah karena cinta, pastinya tuh agak fluktuatif, tapi saya tahu hidup mereka itu nggak akan sebiasa-biasa ini banget. Cuma memang dalam masa penyesuaiannya agak complicated. So saya sarankan ketika kamu sedang jatuh cinta yang kelepek-kelepek banget sih friends, tahan dulu ya sampai masa-masa kelepek-kelepeknya ini hilang. Kurang lebih idealnya setahunan lah gitu ya pacaran, untuk memahami pernah berantem gitu ya, minimal sekali yang benar-benar berantem yang yang prinsip banget gitu, sehingga kita tahu bahwa kita sanggup nggak menanggung atau hidup dengan orang dengan kekurangan-kekurangannya. Nah, ini adalah modal yang cukup baik untuk kita masuk ke masa-masa selanjutnya, yaitu masa intimasi dan sampai akhirnya berkomitmen. So, bagi mereka-mereka yang sedang mempersiapkan atau sedang mengalami jatuh cinta, sedang berada di negeri di atas awan seperti ini ya, berada di puncak, you always like overwhelmed, terus di giginya tuh kayak ada gantungan baju, pengen ketawa terus dan sebagainya. It's okay gitu ya, enjoy aja. Jangan pernah mendinai cinta gitu ya, karena perasaan tidak pernah salah gitu ya. Heart wants what it wants ya. Hati itu selalu mau kepada yang dia mau gitu. So, jadi jangan pernah mendinai cinta. Cuma memang kadang-kadang ya, cinta sih gak ada yang terlarang ya sih friends. Yang terlarang itu statusnya kadang-kadang. Dia udah milik orang lain. Tapi ketika kita jatuh cinta, pastikan bahwa oh iya, saya lagi jatuh cinta sama orang yang statusnya sebenarnya udah punya orang lain gitu. Apakah dia sudah menikah ataukah dia pacar orang dan sebagainya. Tapi memang tidak bisa semata-mata menghentikan rasa cinta itu. Cuma yang lebih bijaksana adalah bagaimana kita mensikapi perasaan kita. Kita bisa aja kan, yang penting kita mengakui buat diri kita sendiri. Nggak harus dikatakan pada orangnya, nggak harus juga ditentukan gitu, harus dia, aduh saya harus membuat pernyataan, deklarasi cinta, nggak juga gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan dengan perasaan kita lah yang membuat kita manusia yang bijak ataupun tidak. Ya kalau misalnya emang salah saya jatuh cinta pada orang ini, ya nggak salah. Itu yang bisa menjadi salah atau tidaknya adalah sikap kamu. Kalau ngelihat statusnya udah punya orang lain terus masih dikejar juga, masih dibilang juga, pokoknya saya cinta sama kamu, saya nggak mau tahu gimana caranya. Wah, itu mah nggak fair juga ya gitu, meskipun memang perasaan kamu nggak pernah salah. Jadi kembali lagi bagaimana kamu mengekspresikan perasaan cintamu yang membuat kamu menjadi orang yang baik ataupun buruk, bijak ataupun tidak. Jadi pertama, lesson learned ya, since itu adalah reaksi kimia yang asli di dalam tubuh, PAA enzim itu nyata adanya, jangan pernah menyangkal cinta. Ngaku aja kalau emang suka, iya kan, minimal sama diri sendiri. Iya ya, gue suka sama nih orang gini, I just fall in love with him. Kalau boleh milih sama siapa dan kapan jatuh cinta, kita pasti semua udah mencet tombol tuh.
Aku pilih mau jatuh cinta sama Henry Cavill, aku pilih mau jatuh cinta sama Brad Pitt. Ya of course everybody can do that, ya kan? Tapi masalahnya, meskipun kita punya 10 list ya catatan syarat bahwa saya akan jatuh cinta pada cowok seperti ini, jatuh cinta pada cewek seperti ini, tidak membuat otomatis ya ketika bertemu dengan orang yang tersebut, wah ini sesuai list nih, gue mau jatuh cinta sama dia, bisa nggak? Nggak bisa gitu ya. Kadang-kadang kalau kata Agnes Monica, cinta itu nggak pakai logika sih friends. So enjoy when you falling in love, ketika kamu sedang berada di negeri di atas awan, ketika sedang berbunga-bunga, nikmati. Semua perasaan itu harus diproses dan dinikmati. Sebagaimana juga cinta, patah hati, ya kan, jatuh cinta, ataupun grow in love. Ya, dengan berproses terhadap perasaan-perasaan kita, terhadap jatuh cinta dan patah hati, kita akan menjadi manusia yang lebih bijak dan jujur pada diri sendiri, ya. So, what can we do with these feelings? Ketika saya jatuh cinta pada orang yang udah punya orang lain, apa yang akan saya lakukan dengan perasaan saya? Apakah saya mensikapinya dengan mengatakan, ya, membuka peluang, gitu. Ya akhirnya terbuka deh urusan perselingkuhan, termasuk kayak misalnya selingkuh hati. Jadi kembali lagi kepada Anda sendiri, friends, apa yang akan Anda lakukan? Ya, ketika perasaan itu sedang berbunga-bunga, karena cinta memang nggak bisa dinilai, kita tidak bisa memilih kapan dan dengan siapa kita jatuh cinta. Tapi ketika kita akan memasuki cinta yang sesungguhnya, bersiap-siaplah bahwa itu adalah paket dari patah hati. Yang penting, ya, bukannya cinta itu penuh pengorbanan, cinta itu tersakit dan sebagainya. Kamu siap memasuki sebuah hubungan ketika, ya, kamu tahu bahwa dalam relationship yang akan kamu jalani ini, kamu sudah siap bahwa ketika kamu akan patah hati. Jadi kita akan lebih sensitif ketika kita menjalin hubungan dengan orang yang kita naksir banget dan kita sayang banget. And it's okay, selama dia tidak dengan sengaja menyakiti kita. Ya, bisa dibicarakan, bisa bertumbuh, dan yang paling penting setelah jatuh cinta, yuk berproses sehingga kamu bisa bertumbuh di dalam cinta. Kamu bisa merasakan yang namanya negeri di atas awan. So, enjoy falling in love. Thank you, Z friends. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.